apakah dengan uang ini kami bisa makan ayam goreng? Di atas telapak tangan nenek yang gemetar, tergeletak beberapa lembar uang seribuan yang lecek dan beberapa keping uang logam. Pandangan para pelanggan di dalam warung ayam goreng kecil itu serentak tertuju pada sang nenek. Cucunya yang berusia 10 tahun hanya bisa menundukkan kepala dalam-dalam sambil memegang erat ujung baju neneknya. Kisah apa yang sebenarnya tersembunyi di balik mereka berdua? 20 tahun yang lalu, di sebuah gang di perkampungan padat, ada sebuah warung ayam goreng sederhana. Ke dalam warung yang penuh dengan aroma minyak panas dan bumbu rempah itu, masuklah seorang nenek sambil menggandeng erat tangan cucunya. Sang nenek berjalan lambat dengan punggung yang sedikit membungkuk, sementara cucunya terus-menerus mengendus-endus udara, mencium wangi ayam goreng. "Nek, apa benar di sini jual ayam goreng?" Mata anak itu berbinar. Ini adalah pertama kalinya ia masuk ke warung ayam goreng. Sang nenek tidak menjawab, hanya mengelus kepala cucunya dan berjalan mendekati meja kasir. Ia mengeluarkan dompet kain tuanya, lalu menumpahkan seluruh isinya ke telapak tangannya. 3 atau 4 lembar uang seribuan yang kumal, beberapa keping uang 500-an, dan koin-koin 100-an. Dengan tangan gemetar, nenek mendorong uang itu ke atas meja kasir dan dengan hati-hati bertanya, "Permisi, Pak. Apakah dengan uang ini, kami bisa dapat seporsi ayam goreng?" Pemilik warung yang berada di balik meja kasir melirik uang itu sekilas. Lalu, ia menghela napas panjang dan berkata dengan nada jengkel, "Nek, uang segini tidak cukup untuk beli ayam goreng." "Oh, begitu ya? Kurangnya berapa, Pak?" tanya nenek dengan cemas. "Bukan kurang sedikit, tapi kurang banyak, Nek." Nenek tidak tahu harga ayam goreng sekarang berapa? "Penjualan lagi sepi? Jangan bikin susah dong, Nek. Silakan pergi saja." Pemilik warung itu mengibaskan tangannya. Wajah nenek memerah. Dipermalukan seperti ini di depan cucunya, ia merasa malu dan terhina hingga tak sanggup mengangkat kepala. "Nek, kita pulang saja?" Bima, cucunya, menarik tangan nenek. Hati kecilnya bisa merasakan suasana yang tidak enak. Dengan tangan yang gemetar, nenek mulai memunguti kembali uang recehnya. Sebuah koin jatuh dan menggelinding di lantai. Saat nenek membungkuk untuk mengambilnya, tiba-tiba terdengar sebuah suara, "Tunggu sebentar, Nek." Seorang wanita muda yang duduk di salah satu meja di sudut warung bangkit berdiri. Wanita yang kelihatannya berusia sekitar 30 tahun itu sedang makan ayam goreng bersama teman-temannya. Melihat nenek dan cucunya, ia tanpa ragu menghampiri mereka. "Nenek, silakan duduk di sana. Biar saya yang traktir ayam gorengnya." Nenek terkejut dan langsung menolak. "Aduh, Mbak, tidak usah. Bagaimana saya bisa merepotkan orang yang tidak saya kenal?" "Tidak apa-apa, Nek. Silakan duduk." Wanita itu tersenyum dan membimbing nenek ke sebuah meja kosong. Kemudian, ia berkata ke arah kasir, "Pak, tolong ayam goreng 1 porsi lagi, ya. Nanti saya yang bayar." Pemilik warung itu membelalakan matanya. "Mak serius mau bayarin? Nanti mereka jadi kebiasaan datang ke sini, loh." "Sudah saya bilang tidak apa-apa. Cepat antarkan saja." Karena wanita itu berkata dengan tegas, si pemilik warung dengan wajah masam akhirnya berjalan ke arah dapur. Wanita itu kemudian mengambilkan air minum untuk nenek dan Bima, lalu tersenyum ramah, "Ditunggu sebentar ya, Nek. Sebentar lagi ayamnya datang." Mata nenek berkaca-kaca. "Terima kasih banyak, Mbak." "Terima kasih. Dengan apa saya bisa membalas kebaikan Mbak?" "Kebaikan apa?" "Nek, ini kan hanya seporsi ayam goreng." Wanita itu melambaikan tangannya. Anak laki-laki yang duduk di samping nenek menatap wanita itu lekat-lekat. "Tante, kenapa Tante mau beliin kami ayam goreng?" tanyanya dengan mata yang polos. Wanita itu tersenyum kecil dan mengelus kepala anak itu. "Dulu waktu kecil, Tante juga sering sekali ingin makan ayam goreng. Tante selalu berharap ada orang yang mau mentraktir." "Oh, begitu ya, Tante?" "Iya. Lagi pula, sepertinya hari ini hari yang istimewa, ya? Apa ini hari ulang tahunmu?" Mendengar pertanyaan wanita itu, mata Bima membelalak. "Kok Tante tahu? Hari ini aku ulang tahun." "Wah, benar kan? Selamat ulang tahun, ya." Wanita itu tersenyum lebar. Nenek menatap cucunya sambil menyeka air mata. "Maafkan nenek ya, Bima.
Di hari ulang tahunmu, nenek cuma bisa begini. Nenek, jangan menangis. Aku kan jadi bisa makan ayam goreng. Ini sudah lebih dari cukup. Anak itu tersenyum ceria. Tak lama kemudian, sepiring ayam goreng yang masih mengepul panas diletakkan di atas meja. Mata Bima berbinar saat mengambil sepotong paha ayam. Begitu ia menggigitnya, rasa gurih langsung memenuhi mulutnya. Nek, ini enak sekali. Paling enak di seluruh dunia. Seru anak itu sambil melahap ayam gorengnya dengan cepat. Nenek pun, sambil melihat cucunya makan dengan lahap, dengan hati-hati mengambil sepotong ayam untuk dirinya. Wanita itu memandangi mereka dengan senyum puas, lalu kembali ke mejanya. Setelah makan dengan nikmat, Bima menepuk-nepuk perutnya. Nek, aku kenyang. Kenyang sekali. Syukurlah kalau kamu sudah makan banyak. Nenek membersihkan sisa minyak di sudut bibir Bima dengan tisu. Kemudian, ia bangkit dan menghampiri wanita yang telah mentraktir mereka. Mbak, terima kasih banyak. Berkat Mbak, cucu saya bisa makan enak di hari ulang tahunnya. Nenek membungkukkan badannya dalam-dalam. Wanita itu buru-buru menahan nenek. Aduh, nenek, jangan begini, ini bukan apa-apa. Boleh saya tahu nama Mbak? Kebaikan ini pasti akan saya balas. Tidak perlu, Nek. Nama saya Maya. Saya punya konter HP di seberang jalan itu. Maya mengeluarkan sebuah kartu nama dari tasnya dan memberikannya kepada nenek. Kalau HP nenek rusak atau ada masalah, datang saja, ya. Maya berhenti sejenak, lalu tersenyum lebar dan menambahkan, dan kalau kepingin makan ayam goreng lagi, datang saja ke konter saya. Nanti saya traktir lagi. Mata nenek kembali basah oleh air mata. Diberi kebaikan sebesar ini oleh orang asing, ia merasa dunia ini masih dipenuhi orang-orang baik. Terima kasih, Mbak. Semoga Tuhan membalas kebaikan Mbak. Nenek berkali-kali membungkuk sebelum akhirnya meninggalkan warung. Maya melambaikan tangan sampai nenek dan cucunya menghilang di ujung gang. Setelah keluar dari warung, nenek dan Bima berjalan perlahan menuju rumah. Bima menggenggam erat tangan neneknya dan bertanya, Nek, tante tadi baik sekali, ya? Iya, nak. Nenek juga baru tahu ada orang sebaik dia. Nanti kalau aku sudah besar dan punya banyak uang, aku juga mau seperti tante. Traktir ayam goreng untuk orang yang lapar, kata Bima dengan sungguh-sungguh. Nenek menatap cucunya dan tersenyum getir. Hatinya terasa perih. Ia tahu, waktunya bersama anak ini tidak akan lama lagi. Tapi sang cucu tidak mengetahui kenyataan pahit itu. Mari kita kembali sedikit ke masa lalu. Bima mulai tinggal bersama neneknya sejak ia berusia 6 tahun. Orang tuanya tidak pernah akur. Setiap hari mereka bertengkar dan berteriak. Akhirnya, saat Bima berusia 6 tahun, mereka bercerai. Ibunya pergi jauh untuk memulai hidup baru, sementara ayahnya menitipkan Bima pada nenek. Bu, tolong jaga Bima sebentar. Kalau aku sudah mapan, aku akan segera menjemputnya. Ayahnya pergi setelah mengatakan itu. Namun, ia tidak pernah datang kembali. Sebulan, 2 bulan, bahkan setahun berlalu, ia tak pernah menunjukkan batang hidungnya. Bahkan satu panggilan telepon pun tak ada. Nenek sangat membenci putranya, tetapi ia tak pernah menunjukkannya di depan Bima. Bima, ayahmu mungkin sedang sibuk. Kita tunggu sebentar lagi, ya. Bima kecil hanya mengangguk dan mempercayai kata-kata neneknya. 4 tahun berlalu. Bima kini sudah berusia 10 tahun. Mereka tinggal berdua di sebuah rumah petak kecil. Kehidupan mereka jauh dari kata cukup. Dulu nenek bekerja mencuci piring dan memasak di sebuah warung makan, tetapi karena punggungnya semakin sakit, ia terpaksa berhenti. Sejak itu, nenek menjual sayur mayur yang ia tanam di kebun kecil di depan rumah ke pasar. Ia bangun pagi-pagi sekali untuk membersihkan sayuran, menatanya di gerobak kecil, dan berjalan kaki ke pasar. Meski seharian duduk jongkok di pasar, uang yang didapatnya hanya beberapa ribu rupiah. Namun, nenek tidak pernah mengeluh. Bisa memberi makan cucunya dan menyekolahkannya saja sudah membuatnya bersyukur. Nek, aku ikut, ya? Aku bisa bantu, Bima terkadang berkata seperti itu. Tetapi nenek selalu menolaknya. Kamu harus belajar. Belajar saja yang rajin. Bima mengerti perasaan neneknya. Jadi, setiap pulang sekolah,
Ia selalu mengerjakan PR dan membantu pekerjaan rumah. Tanpa disuruh, ia mencuci piring dan menyapu halaman. Nenek merasa bangga sekaligus sedih melihat cucunya. Ia kasihan melihat anak sekecil itu sudah harus hidup prihatin. Suatu hari, ada program pemeriksaan kesehatan gratis dari puskesmas. Nenek pun pergi memeriksakan diri. Awalnya ia tidak berpikir apa-apa, tetapi beberapa hari kemudian, ia mendapat telepon dari puskesmas. Mereka menyarankannya untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dengan hati cemas, nenek pergi ke rumah sakit besar. Jantungnya berdebar kencang saat menunggu hasil pemeriksaan. Akhirnya, seorang dokter memanggilnya masuk. "Nek, saya akan bicara terus terang." Wajah dokter itu tampak muram, ditemukan tumor di hati nenek. Dan kondisinya sudah cukup parah. Nenek menatap dokter dengan pandangan kosong. Apa maksud dokter? Umur nenek mungkin tinggal beberapa bulan lagi. Sebaiknya nenek mulai mempersiapkan diri. Dunia terasa runtuh. Nenek terduduk lemas di koridor rumah sakit dan menangis untuk waktu yang lama. Bukan kematian yang ia takuti, melainkan kenyataan bahwa ia harus meninggalkan cucunya. Itulah yang membuat hatinya hancur berkeping-keping. Ayah Bima tidak bisa dihubungi, dan ibunya entah ada di mana. Jika ia meninggal, kemana anak ini akan pergi? Sesampainya di rumah, nenek tidak bisa tidur semalaman. Ia terus memandangi wajah Bima yang sedang tidur. Air matanya tak berhenti mengalir. Apa yang bisa ia berikan untuk anak ini? Nenek berpikir keras. Sebentar lagi adalah hari ulang tahun Bima yang ke-10. Selama ini, nenek belum pernah bisa merayakan ulang tahun cucunya dengan layak. Kue, hadiah, atau makan di luar, semua itu mustahil karena kondisi mereka. Biasanya hanya ada semangkuk nasi dengan sayur sop. Kali ini, aku harus melakukan sesuatu. Nenek membulatkan tekad. Ia mencoba mengingat apa yang disukai Bima. Tiba-tiba, ia teringat ucapan Bima beberapa waktu lalu saat menonton televisi. "Nek, ayam goreng itu kelihatannya enak sekali. Aku mau coba makan itu sekali saja." Saat itu, Bima menatap iklan ayam goreng di TV dengan mata berbinar. Nenek tak bisa menjawab apa-apa karena tak punya uang untuk membelinya. "Ya, ayam goreng. Aku akan membelikannya ayam goreng di hari ulang tahunnya." Nenek bertekad. Sejak hari itu, nenek bekerja lebih giat menjual sayuran. Ia menahan sakit di punggungnya dan pegal di kakinya. Uang yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit ia simpan di dompet kainnya. Akhirnya, pagi hari ulang tahun Bima tiba. Nenek membuka dompetnya dan menghitung uang. Hanya beberapa lembar seribuan dan beberapa keping koin. Ia tidak yakin apakah uang itu cukup untuk membeli seporsi ayam goreng. Kita coba saja. Kalau tidak cukup, beli setengah porsi pun tidak apa-apa. Nenek menggandeng tangan Bima dan keluar rumah. "Nek, kita mau kemana?" "Bima, hari ini kita akan pergi ke tempat istimewa." "Kemana, Nek?" "Nanti kamu juga tahu." Nenek berjalan dengan tegap dan mencoba tersenyum. Namun, hatinya cemas. Apakah uang ini benar-benar cukup untuk membeli ayam goreng? Dan begitulah, mereka membuka pintu warung ayam goreng kecil di lingkungan mereka. Dengan satu harapan, memberikan hadiah terakhir untuk cucu tercintanya. Nenek tidak tahu bahwa pertemuannya dengan seseorang di warung ini akan mengubah hidup cucunya selamanya. Malam itu, setelah kembali dari warung ayam goreng, Bima langsung tertidur pulas, mungkin karena kekenyangan. Nenek berbaring di sampingnya, memandangi wajah polos cucunya, bibir yang masih sedikit berminyak, wajah yang damai dalam tidur. Air mata nenek kembali mengalir. Ia tak bisa melupakan betapa bahagianya hari ini. Wajah Bima yang tersenyum saat makan ayam goreng terus terbayang. Tapi, berapa hari lagi ia bisa melihat pemandangan seperti ini? Nenek membenamkan wajahnya ke bantal dan menangis tanpa suara. Beberapa hari berlalu. Nenek merasa tubuhnya semakin berat. Dulu, bangun pagi untuk menyiapkan sayuran adalah hal yang mudah. Tetapi sekarang, bahkan untuk bangkit dari tempat tidur pun terasa sulit. Meski begitu, nenek tetap pergi ke pasar. Ia harus mengumpulkan uang. Sehari lebih lama, sedikit lebih banyak. Ia tidak punya apa-apa untuk diwariskan pada cucunya. Tidak ada harta, rumah, ataupun tabungan. Yang bisa ia tinggalkan hanyalah uang receh yang dikumpulkannya dengan susah payah.
Nenek mengeluarkan kartu nama yang ia dapatkan di warung ayam goreng. Maya, konter HP Maya. Wanita muda yang mentraktir mereka hari itu, seseorang yang memberikan kebaikan tanpa syarat pada orang asing. Nenek merasa bersyukur ada orang seperti itu di dunia ini. Ia melipat kartu nama itu dengan hati-hati dan menyimpannya di laci yang paling dalam. Suatu sore, nenek memanggil Bima. Bima, sini sebentar. Ada apa, Nek? Bima mendekat, dan nenek menggenggam tangannya. Nenek mau bicara sesuatu. Suara nenek terdengar berbeda dari biasanya. Bima merasa sedikit cemas. Bima, kamu masih ingat tante yang traktir kita ayam goreng? Iya, Nek, Tante Maya. Ini kartu namanya. Nenek mengeluarkan kartu nama itu dari laci dan memberikannya ke tangan Bima. Simpan ini baik-baik. Jangan sampai hilang. Kenapa, Nek? Kenapa ini penting? Bima memiringkan kepalanya. Nenek menggenggam tangan cucunya lebih erat. Bima, kita harus selalu membalas budi baik orang lain. Budi baik? Iya. Tante itu sudah mentraktir kita ayam goreng. Itu adalah sebuah kebaikan yang besar. Mata nenek berkaca-kaca. Nanti kalau kamu sudah besar, kamu harus jadi orang sukses. Mengerti? Iya, Nek. Aku akan berusaha. Dan kalau sudah sukses, kamu harus cari tante itu dan berterima kasih padanya. Bima mengangguk. Ia tidak sepenuhnya mengerti kenapa nenek mengatakan ini, tetapi ia bisa melihat keseriusan di wajahnya. Aku janji, Nek. Aku pasti akan mencarinya. Anak pintar. Nenek memeluk cucunya dengan erat. Sambil memeluknya, nenek berbisik pelan. Dan Bima, kalau nanti nenek sudah tidak ada, kamu harus tetap kuat. Ya. Nek, kenapa bicara begitu? Tanya Bima, tetapi nenek tidak menjawab. Ia hanya memeluk cucunya lebih erat lagi. Beberapa hari kemudian, nenek pergi ke pasar untuk terakhir kalinya. Hari itu, ia bekerja sangat keras menjual sayurannya. Ia menyapa setiap orang yang lewat dan berusaha menjual sebanyak mungkin. Saat matahari terbenam, ia menghitung uangnya. Beberapa lembar 10 ribuan, beberapa lembar 1000-an, dan koin-koin. Jumlahnya tidak banyak, tetapi itu adalah seluruh hartanya. Malam itu, nenek menulis sepucuk surat. Setelah memastikan Bima tertidur, ia diam-diam mengambil pulpen. Tangannya gemetar, membuat tulisannya menjadi miring. Untuk Mbak Maya, nenek mulai menulis tentang kejadian di warung ayam goreng hari itu. Betapa bersyukurnya ia atas kebaikan yang ia terima dari orang asing. Betapa bahagianya ia bisa memberikan ayam goreng pada cucunya di hari ulang tahunnya. Ia juga menulis bahwa uang yang ia sertakan adalah seluruh hasil tabungannya dari menjual sayur, sebagai pembayaran untuk harga ayam goreng. Di akhir surat, ia menulis, "Berkat Mbak, saya bisa merayakan ulang tahun cucu saya untuk yang terakhir kalinya. Terima kasih banyak." Nenek melipat surat itu, memasukkannya ke dalam amplop bersama dengan uang yang kumal. Keesokan paginya, nenek pergi ke kantor pos untuk mengirim surat itu melalui pos tercatat, ke alamat konter yang tertera di kartu nama. Langkah nenek terasa sangat ringan saat keluar dari kantor pos. Ia merasa seolah-olah semua tugasnya telah selesai. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba pandangan nenek menjadi gelap. Ia merasa pusing dan kakinya lemas. Nenek ambruk di pinggir gang. Seseorang yang lewat menemukannya dan memanggil ambulans, tetapi nenek tidak pernah sadar kembali. Saat tiba di rumah sakit, ia sudah tidak sadarkan diri. Beberapa hari kemudian, nenek mengembuskan napas terakhirnya dengan tenang, dengan kekhawatiran akan cucunya hingga akhir hayatnya. Sementara itu, beberapa hari kemudian, sebuah surat pos tercatat tiba di konter HP Maya. Maya membuka amplop itu dengan heran. Di dalamnya ada sepucuk surat dengan tulisan tangan yang tidak ia kenal, serta beberapa lembar uang 10 ribuan, 1000-an, dan beberapa koin. Maya mulai membaca surat itu. Untuk Mbak Maya. Saat terus membaca, mata Maya mulai berkaca-kaca. Berkat kebaikan Mbak hari itu, cucu saya bisa makan ayam goreng untuk pertama kalinya di hari ulang tahunnya. Uang ini adalah hasil tabungan saya dari menjual sayur. Mohon diterima sebagai pengganti harga ayam goreng. Berkat Mbak, saya bisa merayakan ulang tahun cucu saya untuk yang terakhir kalinya. Untuk yang terakhir kalinya, hati Maya mencelos. Kenapa nenek itu menulis terakhir kali?
Apa terjadi sesuatu? Maya segera memeriksa alamat pengirim di amplop. Ia langsung mencoba menelepon nomor yang mungkin terkait, tetapi tidak ada yang menjawab. Ia mencoba beberapa kali lagi, hasilnya sama. Hati Maya semakin cemas. Apa yang terjadi pada nenek dan cucunya? Maya gelisah selama beberapa hari. Kalimat dalam surat itu terus menghantuinya. Merayakan untuk yang terakhir kalinya. Akhirnya, Maya memutuskan untuk menutup konternya lebih awal dan mencari alamat pengirim itu. Setelah 2 kali ganti bus dan berjalan cukup jauh, ia tiba di sebuah perkampungan padat dengan rumah-rumah tua yang berdempetan. Maya mencari alamat itu di antara gang-gang sempit. Akhirnya ia menemukan rumah itu. Sebuah rumah petak tua dengan pintu kayu yang catnya sudah mengelupas. Maya mengetuk pintu dengan hati-hati. "Permisi." Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, tetapi tetap sepi. Saat Maya sedang bingung, seorang ibu dari rumah sebelah keluar. "Cari siapa, Mbak?" "Oh, saya mencari nenek yang tinggal di sini, Bu. Yang tinggal bersama cucu laki-lakinya." Sebelum Maya selesai bicara, wajah ibu itu berubah muram. "Aduh, Mbak belum tahu." "Ya? Nenek itu sudah meninggal." Maya merasa napasnya sesak. "Apa? Meninggal? Kapan, Bu?" "Beberapa hari yang lalu. Beliau pingsan di gang, dibawa ke rumah sakit tapi tidak tertolong." Mata Maya berkaca-kaca. Jadi itu sebabnya beliau menulis terakhir kali. Beliau sudah tahu. Maya terdiam untuk waktu yang lama. Setelah berhasil menenangkan diri, ia bertanya. "Lalu cucunya bagaimana, Bu? Anak laki-laki kecil itu?" "Oh, Bima. Dia dibawa ke panti asuhan. Tidak punya siapa-siapa lagi. Ayah, atau ibunya. Ayahnya tidak bisa dihubungi, ibunya entah di mana. Jadi Pak RT yang mengurus dan mengirimnya ke panti asuhan." Hati Maya terasa hancur. Anak berusia 10 tahun kehilangan neneknya dan harus tinggal di panti asuhan. Ia teringat wajah ceria anak itu saat makan ayam goreng. "Apa ibu tahu di panti asuhan mana?" "Wah, kalau itu saya kurang tahu, Mbak. Mungkin Pak RT tahu." Maya membungkuk mengucapkan terima kasih. Ia berdiri lama di depan pintu rumah kosong itu. Dari sakunya, ia mengeluarkan amplop berisi uang kumal. Uang hasil nenek menjual sayur. Uang yang nilainya mungkin tak seberapa, tapi ini adalah segalanya bagi nenek itu. Maya menangis di tempat itu. Setelah menangis cukup lama, ia akhirnya berbalik pulang. Sepanjang perjalanan, ia terus memikirkan Bima, betapa takut dan kesepiannya anak itu sekarang. Bagaimana ia akan hidup tanpa neneknya? Maya ingin sekali mencari panti asuhan itu, tetapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Kalaupun ia menemukannya, sebagai orang asing, apa yang bisa ia lakukan? Kondisi Maya sendiri tidak begitu baik. Baru menikah beberapa tahun, ia juga harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Maya menyimpan uang kumal itu di laci paling dalam. Ia tidak sanggup menggunakannya. "Suatu saat, jika aku bertemu anak itu lagi, aku akan mengembalikannya," batinnya. Sementara itu, Bima harus memulai hidup baru di tempat yang asing. Panti asuhan itu adalah sebuah bangunan tua di pinggiran kota. Puluhan anak tinggal di sana, tetapi Bima tidak pernah merasa nyaman. Setiap malam, ia menangis memikirkan neneknya. "Nek, aku rindu." Bima menangis dalam diam di bawah selimutnya. Bagi anak 10 tahun, dunia terasa begitu dingin dan sepi. Ayahnya tidak pernah datang. Pengurus panti sudah mencoba menghubunginya, tetapi teleponnya selalu tidak aktif. Saat itulah Bima sadar. Ayahnya memang sudah membuangnya sejak awal. Dia tidak akan pernah kembali. Suatu malam, Bima tidak bisa tidur dan hanya memandangi jendela. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu di sakunya. Ia mengeluarkannya, sebuah kartu nama yang sudah usang. Maya, konter HP Maya, kartu nama yang diberikan neneknya untuk disimpan baik-baik. Bima menggenggam erat kartu nama itu. Suara neneknya terngiang di telinganya. "Nanti kalau sudah sukses, kamu harus cari tante itu dan berterima kasih padanya." Bima meletakkan kartu nama itu di dadanya. "Nek, aku akan menepati janjiku. Aku akan sukses dan mencari tante itu." Sejak hari itu, Bima berubah. Saat anak-anak lain bermain, Bima membaca buku.
Ia melahap semua buku di perpustakaan panti asuhan. Di kelas, ia belajar lebih giat dari siapapun. Para guru pun menyadari perubahannya. Bima, kamu sekarang rajin belajar, ya? Iya, Pak. Saya ingin sukses. Sukses? Kamu mau jadi apa? Bima berpikir sejenak, lalu menjawab, saya belum tahu, Pak. Tapi saya harus sukses untuk membalas budi seseorang. Guru itu mengernyitkan dahi, tetapi tidak bertanya lebih lanjut. Setiap malam, Bima mengeluarkan kartu nama itu, dan berjanji pada dirinya sendiri. Nek, nenek lihat, kan? Aku belajar dengan giat. Aku pasti akan menepati janjiku. Kartu nama itu semakin usang, tetapi tekad di hati Bima semakin kuat. Selembar kartu nama kecil itu menjadi satu-satunya harapannya. Waktu berlalu bagi semua orang. Bagi Bima, juga bagi Maya. 20 tahun telah lewat. Pertama, kisah Bima. Selama di panti asuhan, ia hanya fokus belajar. Ketika anak-anak lain menyerah, Bima justru semakin gigih. Janjinya pada nenek menjadi satu-satunya kekuatan yang membuatnya bertahan, janji untuk sukses dan menemukan Tante Maya. Selama SMP dan SMA, Bima selalu menjadi siswa berprestasi. Ada anak-anak yang meremehkannya karena ia berasal dari panti asuhan, tetapi ia tidak peduli. Justru, pandangan seperti itu membuatnya semakin kuat. Saat kelas 3 SMA, wali kelasnya memanggilnya. Bima, kamu mau kuliah di mana? Saya ingin masuk jurusan teknik informatika, Pak. Kenapa komputer? Bima berpikir sejenak, lalu menjawab, karena komputer tidak memandang latar belakang, Pak. Yang penting hanya kemampuan. Guru itu mengangguk setuju. Bima berhasil masuk ke jurusan teknik informatika di universitas ternama dengan beasiswa penuh. Selama kuliah, Bima tidak pernah bersantai. Siang hari ia kuliah, malam hari ia bekerja paruh waktu untuk biaya hidup. Di akhir pekan, ia belajar pemrograman di perpustakaan. Saat tingkat 3, ia bergabung dengan klub wirausaha. Di sana ia bertemu teman-teman sevisi dan bersama-sama mereka mengembangkan sebuah aplikasi kecil. Setelah lulus, Bima dan teman-temannya mendirikan sebuah perusahaan IT kecil. Awalnya sangat sederhana. Hanya sebuah kantor di kamar kos dengan 3 unit komputer. Tetapi Bima tidak menyerah. Ia bekerja siang malam, mencoba dan gagal, lalu mencoba lagi. Setelah beberapa kali gagal, aplikasi yang mereka kembangkan akhirnya sukses besar. Investasi mulai berdatangan, karyawan bertambah, dan perusahaan semakin besar. Kini, di usianya yang ke-30, Bima adalah CEO sebuah perusahaan IT dengan 50 karyawan. Meskipun bukan konglomerat, ia mulai dikenal sebagai pengusaha muda yang sukses dari nol. Setelah sukses, Bima tidak pernah membuang kartu nama itu. Ia selalu menyimpannya di dalam dompet. Kartu itu sudah sangat usang hingga tulisannya memudar, tetapi bagi Bima, itu adalah harta karun paling berharga. Nek, sepertinya sudah tiba waktunya aku menepati janji. Bima bergumam sambil memandangi kartu nama itu. Sementara itu, bagaimana dengan 20 tahun kehidupan Maya? Ia masih setia menjalankan konter HP-nya. Bersama suaminya, ia bekerja keras membesarkan anak-anak mereka. Putri pertamanya, Saras, kini sudah berusia 26 tahun, dan putra bungsunya berusia 19 tahun, seorang siswa SMA. Hidup mereka biasa-biasa saja. Mereka masih mengontrak rumah dan berharap suatu hari bisa memenangkan lotre agar nasib mereka berubah. Namun, Maya tidak pernah mengeluh. Baginya, keluarga yang sehat dan harmonis adalah yang terpenting. Sifat Maya tidak berubah. Ia tidak pernah bisa diam saja jika melihat pelanggan yang kesulitan. Ia sering memperbaiki HP seorang kakek secara gratis karena tidak punya uang, atau membantu seorang siswa menemukan paket data termurah. Suaminya terkadang menasihati, sayang, nanti konter kita bangkrut loh. Jualan itu bukan kegiatan sosial. Ah, tidak apa-apa, Pak. Siapa tahu suatu saat nanti kita yang butuh bantuan orang lain? Jawab Maya sambil tertawa. Putri pertamanya, Saras, sangat mirip dengan ibunya, bicaranya ceplas-ceplos, tetapi hatinya hangat. Setelah lulus kuliah dan mencari kerja, ia akhirnya diterima di sebuah perusahaan IT kecil. Bu, aku dapat kerja di tim marketing perusahaan IT.
Wah, hebat anak ibu. Maya sangat bangga pada putrinya. Ia tidak terlalu peduli perusahaan apa atau siapa CEO-nya. Cukup baginya melihat putrinya bekerja dan menghasilkan uang sendiri. Maya masih menyimpan uang kumal itu di lacinya. Selama 20 tahun, ia tidak pernah menggunakannya. Kadang-kadang ia mengeluarkannya dan teringat pada nenek dan anak laki-laki itu. Di mana anak itu sekarang? Apa dia hidup dengan baik? Bahagia? Maya tidak tahu. Ia bahkan tidak tahu namanya. Ia hanya bisa berharap anak itu baik-baik saja. Tetapi Maya tidak tahu bahwa CEO di perusahaan tempat putrinya bekerja adalah anak laki-laki itu. Dan anak itu, setelah 20 tahun, sedang berusaha untuk menemukannya. Takdir sedang menenun kembali benang yang menghubungkan mereka. Bima ragu-ragu di dalam mobilnya. Sudah 10 menit ia sampai di tujuan yang ditunjukkan navigasi. Di tangannya, tergenggam sebuah kartu nama yang sudah usang. Maya, konter HP Maya. Kartu nama yang diberikan neneknya 20 tahun lalu. Tulisannya sudah pudar, tetapi alamatnya masih bisa terbaca. Bima memandang keluar jendela. Di sebuah gang kecil, terlihat sebuah papan nama sederhana. Konter HP Maya. Jantung Bima berdebar kencang. Setelah 20 tahun, konter itu masih di tempat yang sama. Bima menarik napas dalam-dalam. Apa aku langsung masuk dan bilang, saya anak kecil yang dulu itu, rasanya terlalu aneh. Apakah tante itu masih mengingatnya? Mereka hanya bertemu sekali di warung ayam goreng. Setelah berpikir, Bima memutuskan. Hari ini, aku akan datang sebagai pelanggan biasa. Aku akan lihat dulu bagaimana orangnya. Baru besok aku akan memperkenalkan diri dengan benar. Bima sengaja berganti pakaian yang lebih sederhana. Ia meletakkan kartu nama CEO-nya dan melepas jam tangan mewahnya. Ia ingin terlihat seperti pria 30-an biasa. Bima turun dari mobil dan berjalan perlahan menuju konter. Semakin dekat, jantungnya semakin berdebar. Akhirnya, ia berdiri di depan konter. Dari balik pintu kaca, ia bisa melihat ke dalam. Seorang wanita parubaya, sekitar 50 tahun, sedang duduk di dalam. Saat itu juga Bima tahu. Itu dia. Wanita yang 20 tahun lalu mentraktir neneknya ayam goreng, wajahnya telah menua, tetapi auranya masih sama. Dengan tangan gemetar, Bima mendorong pintu kaca. Tring! Suara bel pintu berbunyi, dan Maya mengangkat kepalanya. Selamat datang. Maya tersenyum ramah, senyum yang sama seperti 20 tahun yang lalu. Hati Bima terasa hangat. Saya mau lihat-lihat HP, kata Bima canggung. Oh, silakan. Pelan-pelan saja. Ada tipe tertentu yang dicari? Tidak. Hanya lihat-lihat saja. Bima berpura-pura melihat HP yang dipajang sambil diam-diam mengamati Maya. Maya bangkit dari kursinya dan menghampirinya. Cari yang seperti apa? Yang kameranya bagus? Atau yang baterainya awet? Saya kurang tahu. Kalau begitu, biar saya rekomendasikan beberapa, ya? Maya dengan ramah menjelaskan berbagai macam HP. Bima hanya setengah mendengarkan, matanya terus menatap Maya. Dari dekat, terlihat kerutan di sekitar matanya dan beberapa helai rambut putih. Waktu 20 tahun telah berlalu, tetapi sorot matanya masih sama hangatnya. Bima berpikir dalam hati. Kalau saja tante ini tidak mentraktir kami hari itu, apa yang akan terjadi? Nenek pasti akan lebih sedih dan malu, dan aku tidak akan bisa makan ayam goreng di hari ulang tahunku. Dan yang terpenting, tidak akan ada harapan terakhir yang nenek tinggalkan untukku. Mata Bima berkaca-kaca. Mas, tidak apa-apa? Tanya Maya dengan khawatir. Ah, iya. Sepertinya ada debu masuk ke mata saya, kata Bima, sambil buru-buru mengucek matanya. Maya memiringkan kepala, tetapi tidak bertanya lebih lanjut. Silakan dilihat-lihat dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, panggil saja saya. Maya kembali ke tempat duduknya. Bima berkeliling di dalam konter. Etalase yang tua, kursi yang usang, poster-poster promo yang ditempel di dinding. Tidak mewah, tetapi terlihat terawat dengan baik. Saat itu, telepon konter berdering. Maya mengangkatnya. Halo, konter HP Maya. Oh, Bapak? Iya, soal itu. Besok Bapak datang saja, nanti saya coba perbaiki. Biaya? Sudahlah,
Pak, datang saja dulu. Nanti saya yang urus. Setelah menutup telepon, Maya menghela napas pelan. Tapi senyum masih tersungging di bibirnya. Melihat itu, Bima semakin yakin. Orang ini tidak berubah. Dulu dan sekarang sama saja, masih hangat dan peduli pada orang lain. Bima memutuskan. Cukup untuk hari ini. Lain kali aku akan kembali dan memperkenalkan diri dengan benar. Saya permisi dulu. Ya. Lain kali saya datang lagi. Baik, Mas. Kapan saja silakan datang. Maya tersenyum ramah. Saat Bima keluar, ia menoleh ke belakang. Dari balik pintu kaca, Maya melambaikan tangan. Sama seperti saat ia mengantar Bima dan neneknya keluar dari warung ayam goreng 20 tahun yang lalu. Bima mengangkat tangannya sedikit, lalu berjalan meninggalkan gang itu. Begitu masuk ke mobil, air matanya tumpah. Bima memegang setir dan menangis untuk waktu yang lama. Nek, aku menemukannya. Aku menemukan tante itu. Butuh waktu 20 tahun, tapi akhirnya aku menemukannya. Bima menyeka air matanya dan bertekad. Aku akan mengamatinya sedikit lagi, baru aku akan memperkenalkan diri, dan aku pasti akan membalas budinya. Tetapi Bima tidak tahu bahwa Maya saat ini sedang menghadapi kesulitan besar. Beberapa hari kemudian, Bima akan mendengar kabar yang tak terduga. Beberapa hari kemudian, Bima kembali mengunjungi konter Maya. Kali ini pun ia berpakaian sederhana, celana jeans usang dan kaos biasa. Di tangannya, ia sengaja membawa HP tua yang sudah rusak. Bima ingin melakukan sebuah tes. Apakah dia akan tetap ramah jika aku terlihat seperti orang miskin yang tidak punya uang? Seperti saat dia menolong nenek 20 tahun yang lalu? Tring! Saat Bima membuka pintu, Maya mengangkat kepala. Selamat datang. Oh, Mas yang tempo hari, ya? Rupanya Maya masih mengingatnya. Iya? Bu? Waktu itu saya cuma lihat-lihat. Hari ini saya mau minta tolong. Iya, ada apa, Mas? Bima menyodorkan HP tuanya. HP saya rusak, Bu. Apa bisa diperbaiki? Maya mengambil HP itu dan memeriksanya. Layarnya retak dan bagian belakangnya sudah tergores. Wah, sudah tua sekali. Ya, HP-nya. Coba saya lihat. Maya mencoba menyalakannya dan mengangguk. Sepertinya masalah baterai. Kalau diganti suku cadangnya, mungkin bisa. Kira-kira berapa biayanya, Bu? Tanya Bima hati-hati. Ia sengaja berbicara seolah-olah mengkhawatirkan biayanya. Biaya suku cadang dan ongkosnya. Saat Maya hendak menghitung, Bima memotong. Jujur saja, Bu. Kondisi keuangan saya sedang tidak baik. Kalau mahal, mungkin saya biarkan saja. Ini bohong. Tapi Bima ingin melihat reaksi Maya. Maya menatap Bima sejenak, lalu tersenyum ramah. Sudah, biar saya yang urus. Nanti saya carikan suku cadang bekas yang murah. Sungguh, Bu? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Hal kecil seperti ini bisa saya bantu. Maya meletakkan HP itu di meja kerjanya. Hati Bima terasa hangat. Benar-benar tidak berubah. Dulu dan sekarang sama saja. Bima duduk di sudut konter, mengamati Maya bekerja. Tapi ada yang aneh. Wajah Maya terlihat murung. Tidak seperti saat pertama kali ia datang. Hari ini, ia sering menghela napas. Kerutan di dahinya tampak lebih dalam. Saat itu, telepon konter berdering. Maya mengangkatnya. Halo. Setelah mendengarkan sebentar, wajah Maya menegang. Tapi kan saya sudah bilang. Tolong beri saya waktu sedikit lagi. Suaranya bergetar. Bukan begitu. Iya, saya mengerti. Baik. Setelah menutup telepon, Maya menundukkan kepalanya. Ia terdiam cukup lama, lalu menghela napas panjang. Bima berpura-pura tidak melihat, tetapi ia mendengar semuanya. Sepertinya masalah uang. Terdengar seperti telepon dari penagih utang. Tak lama kemudian, HP pribadi Maya berdering. Halo? Oh. Iya, tapi sekarang agak. Baik, saya mengerti. Ekspresi yang sama. Setelah menutup telepon, Maya memejamkan matanya erat-erat. Bima dengan hati-hati bertanya, Maaf, Bu. Apa ada masalah? Maya terkejut dan mengangkat kepala. Oh tidak.
Bukan apa-apa. Terlihat jelas ia memaksakan senyum. Hanya saja penjualan akhir-akhir ini sedang sepi. Tidak usah dipikirkan. Maya kembali fokus memperbaiki HP. Tapi ujung jarinya sedikit gemetar. Bima tidak bertanya lebih lanjut. Sebaliknya, ia mengamati sekeliling konter. Etalasenya berdebu, dan tidak ada pelanggan lain. Ia tahu bahwa bisnis konter HP sekarang sedang sulit, tapi ia tidak menyangka akan separah ini. Sudah selesai. Maya menyerahkan HP itu. Coba nyalakan, sudah bisa, kan? Bima menyalakannya, dan HP itu berfungsi dengan baik. Terima kasih, Bu. Berapa biayanya? Sudah, bawa saja. Apa? Gratis, Bu? Iya. Suku cadangnya juga pakai yang sisa. Lagi pula mengerjakannya sebentar. Lain kali kalau mau beli HP baru, datang ke sini saja, ya. Sya. Maya tersenyum. Meskipun dalam kesulitan, ia tetap tidak mau menerima uang dari orang yang kelihatannya susah. Hati Bima terasa sesak. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Hati-hati di jalan. Bima keluar dari konter. Sambil berjalan, ia menoleh ke belakang. Dari balik pintu kaca, terlihat Maya kembali menunduk. Pundaknya terlihat terkulai, hati Bima terasa berat. Apa yang terjadi padanya? Kalau ini masalah uang, aku bisa membantunya, tapi jika ia tiba-tiba muncul dan menawarkan uang, pasti akan aneh, apalagi ia belum mengungkapkan identitasnya. Pasti akan dicurigai. Bima masuk ke mobil dan termenung. Aku harus mencari tahu dulu apa masalahnya. Baru aku bisa membantunya. Bima memutuskan untuk menyelidiki tentang Maya dari perusahaannya. Malam itu, Bima tidak bisa tidur. Kebaikan yang diberikan pada neneknya 20 tahun lalu, sifatnya yang tidak berubah meskipun dalam kesulitan. Ia tidak bisa diam saja melihat orang seperti itu menderita. Nek, aku pasti akan membalas budinya. Aku akan membantunya di saat sulit. Bima berjanji sambil menatap langit-langit kamarnya. Masalah yang dihadapi Maya ternyata lebih serius dari yang Bima duga. Beberapa tahun lalu, seorang teman lama datang menemuinya. Seorang senior yang dulu berdagang bersamanya, mengatakan butuh uang mendesak dan meminta Maya menjadi penjamin utangnya. Maya, tolong bantu aku sekali ini saja. 3 bulan pasti aku lunasi. Maya ragu. Suaminya menentang, dan ia tahu menjadi penjamin itu berisiko. Tapi ini adalah teman yang sudah ia kenal lebih dari 20 tahun. Seseorang yang pernah saling bantu di masa sulit. Benar ya, Kak? 3 bulan? Iya. Aku janji, aku tidak akan merepotkanmu. Akhirnya Maya menandatangani surat jaminan. Tapi setelah 3 bulan, utang itu tidak kunjung dilunasi. Temannya itu menghilang tanpa kabar, dan seluruh utang itu jatuh ke tangan Maya. Awalnya ia pikir jumlahnya tidak banyak, tapi bunga terus menumpuk hingga menjadi bola salju yang tak terkendali. Jumlahnya menjadi sangat besar hingga ia tak sanggup membayarnya. Maya tidak berani memberitahu suaminya. Ia menanggungnya sendirian, mencoba melunasinya sedikit demi sedikit dari pendapatan konter. Tapi penghasilannya bahkan tidak cukup untuk membayar bunganya. Akhirnya, suaminya tahu. Sayang, ini apa? Kenapa ada surat tagihan seperti ini? Maafkan aku, Pak. Aku salah. Maya menangis menceritakan semuanya. Suaminya marah, tetapi nasi sudah menjadi bubur. Mereka mencoba melunasinya bersama, tetapi tetap tidak sanggup. Para penagih utang semakin gencar. Akhirnya mereka mengancam akan menyita konternya. Ibu Maya, kalau sampai akhir bulan ini tidak dilunasi, konter ibu akan kami sita. Tolong beri saya waktu sedikit lagi, saya mohon. Waktu yang kami berikan sudah cukup. Tidak bisa lagi. Dunia Maya terasa gelap. Konter itu telah ia rintis selama hampir 30 tahun. Konter yang ia bangun dari tabungannya selama 10 tahun setelah lulus SMA. Konter yang menjadi sumber penghidupan keluarganya. Sekarang, ia terancam kehilangannya. Hari itu, Maya kembali duduk termenung di konternya. Tidak ada pelanggan, tidak ada harapan. Tiba-tiba pintu terbuka, dan seseorang masuk. Seorang kakek tua dengan punggung bungkuk. Permisi, Nak. HP saya tidak mau menyala. Kakek itu menyodorkan HP tuanya. Maya memaksakan senyum dan bangkit. Coba saya lihat, Kek. Setelah diperiksa,
Ternyata baterainya sudah benar-benar mati. Baterainya harus diganti, kek. Berapa biayanya? Saat Maya hendak menyebutkan harganya, kakek itu memotong, aduh, kakek tidak punya uang sebanyak itu. Kakek hanya hidup dari uang pensiun, di HP ini ada nomor telepon anak kakek, kalau HP ini mati, kakek tidak bisa menghubunginya. Kakek itu menunduk sedih. Maya menatap kakek itu. Padahal ia sendiri sedang pusing memikirkan nasibnya esok hari. Setiap rupiah sangat berarti baginya. Tapi yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang berbeda. Kek, biar saya perbaiki gratis saja. Apa? Gratis? Iya, kek. Kalau saya masih meminta uang dari kakek, saya bukan manusia lagi. Maya memaksakan senyum dan mulai bekerja. Di seberang jalan, seseorang mengamati pemandangan itu. Bima. Ia sedang duduk di kafe di seberang konter, mengamati Maya. Sudah beberapa hari ia melakukan ini, mencari cara untuk membantu. Ia melihat Maya memperbaiki HP kakek itu secara gratis. Meskipun diteror penagih utang, ia tetap tidak bisa mengabaikan pelanggan yang kesulitan. Mata Bima berkaca-kaca. Kenapa orang sebaik ini harus menderita? Dunia ini tidak adil. Kakek itu keluar dari konter, sambil terus membungkuk. Terima kasih, nak. Terima kasih banyak. Sama-sama, kek. Sehat-sehat selalu, ya. Maya melambaikan tangan. Setelah kakek itu pergi, Maya kembali terduduk lemas di kursinya. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar. Ia menangis tanpa suara. Melihat itu, Bima mengepalkan tangannya. Aku tidak tahan lagi. Aku harus membantunya. Tapi bagaimana? Jika ia tiba-tiba muncul dan menawarkan uang, Maya pasti tidak akan menerimanya. Justru akan curiga. Bima tenggelam dalam pikirannya. Sambil meninggalkan kafe, Bima kembali menatap konter itu. Maya masih menunduk. Nek, tunggu sebentar lagi, aku pasti akan membantunya. Aku akan membalas budi yang telah kuterima. Bima berjalan pergi dengan wajah penuh tekad. Malam harinya, Bima kembali berada di dekat konter Maya. Duduk di kafe seberang, ia mengamati konter sambil menyesap kopinya. Ia masih bingung mencari cara untuk membantu. Tiba-tiba, seorang wanita muda muncul di depan konter. Wanita berusia sekitar 20 keropaan dengan penampilan rapi. Wanita itu masuk ke dalam konter. Bima mengamatinya tanpa sadar. Awalnya ia pikir itu pelanggan biasa, tetapi suasananya berbeda. Dari balik pintu kaca, Bima melihat wanita muda itu memeluk Maya dengan erat. Maya juga menepuk-nepuk punggung wanita itu sambil berbicara. Anaknya, pikir Bima. Ia tahu Maya sudah menikah dan punya anak. Bima bangkit dan berjalan perlahan ke arah konter. Berpura-pura lewat, ia melirik ke dalam. Maya dan wanita muda itu sedang duduk berhadapan. Wajah Maya murung. Wanita muda itu menggenggam tangan Maya sambil mengatakan sesuatu. Bima terus berjalan melewatinya agar tidak curiga. Setelah berbelok di ujung gang, ia kembali ke kafe. Tak lama kemudian, wanita muda itu keluar dari konter. Ia melambaikan tangan pada Maya. Bu, jangan terlalu khawatir. Nanti aku cari jalan keluarnya. Ibu. Kata itu terdengar jelas di telinga Bima. Benar. Itu putrinya. Bima mengamati punggung wanita itu saat ia berjalan menjauh. Terasa tidak asing. Aku seperti pernah melihatnya. Bima berpikir. Tetapi tidak bisa mengingatnya. Keesokan paginya, Bima menuju ruang rapat di kantornya. Hari itu ada jadwal laporan marketing bulanan. Saat masuk, para manajer tim sudah duduk di tempatnya. Bima duduk dan mengamati para peserta rapat. Tiba-tiba, pandangannya berhenti pada seorang wanita muda di tim marketing. Itu adalah wanita yang ia lihat di konter Maya semalam. Jantung Bima serasa berhenti berdetak. Jangan-jangan, rapat dimulai. Bima berpura-pura mendengarkan laporan, tetapi pikirannya kacau. Jadi dia putri Ibu Maya, karyawanku sendiri. Di tengah rapat, wanita itu maju untuk presentasi. Saya Saras dari tim marketing. Saya akan melaporkan hasil kampanye media sosial bulan ini. Saras. Bima mengingat nama itu. Melihatnya presentasi, ia semakin yakin. Wanita yang semalam memeluk Maya, yang berkata, Bu, jangan khawatir. Rapat selesai.
Orang-orang mulai meninggalkan ruangan. Bima bangkit dan memanggil Saras. Saras, tunggu sebentar. Saras terkejut. Jarang sekali CEO memanggilnya secara langsung. Iya, Pak CEO. Ada apa ya? Presentasimu bagus. Hasil kampanyenya juga memuaskan. Terima kasih, Pak. Saras terlihat sedikit tegang. Bima bertanya dengan santai. Bagaimana kerjamu di sini? Ada kesulitan? Ah, tidak, Pak. Semuanya baik. Suasana tim juga bagus. Saras tersenyum, tapi matanya terlihat lelah. Bima memasang wajah khawatir. Wajahmu terlihat sedikit murung. Ada masalah pribadi? Saras ragu sejenak. Tidak mungkin ia menceritakan masalah keluarganya pada CEO. Tidak, Pak. Saya baik-baik saja. Saras memaksakan senyum. Bima tidak bertanya lebih lanjut. Baiklah. Kalau ada kesulitan, bilang saja. Kamu kan bagian dari keluarga perusahaan ini. Baik, Pak. Terima kasih. Saras membungkuk dan keluar dari ruang rapat. Bima terdiam sendirian, menatap keluar jendela. Jadi dia putri Ibu Maya. Dunia ini sempit sekali. Atau ini takdir? Bima berpikir. Melalui Saras, ia bisa mengetahui lebih banyak tentang kondisi Maya, tapi rasanya tidak etis. Apa aku temui saja langsung dan berterus terang? Saya anak kecil yang dulu itu. Saya ingin membantu Anda. Bima bimbang. Akhirnya ia mengambil keputusan. Aku tidak akan sembunyi lagi. Aku akan menemuinya langsung dan mengungkapkan siapa aku. Itu lebih sopan dan benar. Bima mengeluarkan kartu nama Usang dari sakunya. Kartu nama yang telah ia simpan selama 20 tahun. Nek, sepertinya sudah tiba waktunya aku menepati janji. Bima mendekap kartu nama itu ke dadanya dan bertekad. Besok, aku akan menceritakan semuanya. Setelah 20 tahun, aku akan menyampaikan perasaanku, dan aku akan membalas budinya. Keesokan siangnya, Bima berdiri di depan konter. Hari ini ia mengenakan setelan jas. Di tangannya yang gemetar, tergenggam selembar kartu nama Usang. Momen yang telah ia tunggu selama 20 tahun, jantungnya berdebar seperti akan meledak. Bima menarik napas dalam-dalam dan mendorong pintu. Tring, Maya mengangkat kepala. Selamat dah, loh, Maya mengenali Bima. Pelanggan yang sudah beberapa kali datang. Tapi hari ini ada yang berbeda. Pakaiannya, auranya, ekspresinya. Mas datang lagi. Ada perlu apa hari ini? Ibu. Hari ini saya datang bukan karena HP. Kata Bima pelan. Maya memiringkan kepala. Lalu karena apa? Bima tidak menjawab. Ia mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan. Etalase kecil, kursi tua, poster promo di dinding, jejak-jejak perjuangan selama 20 tahun. Ibu. Bima menatap Maya. Apakah ibu ingat kejadian 20 tahun yang lalu? Ekspresi Maya membeku. 20 tahun lalu? Tiba-tiba kenapa? Di warung ayam goreng, lanjut Bima. Ibu pernah mentraktir seorang nenek dan cucunya, kan? Seketika, mata Maya membelalak. Jantungnya berdebar kencang. Bagaimana kamu tahu? Cucu laki-laki itu adalah saya. Waktu seolah berhenti. Maya menatap Bima dengan mulut ternganga. Apa katamu tadi? Aku tidak salah dengar. Saya adalah anak kecil itu, ulang Bima. Anak 10 tahun yang datang ke warung ayam goreng bersama neneknya di hari ulang tahun saya. Tangan Maya gemetar hebat. Kakinya lemas hingga ia terduduk di kursi di belakangnya. Anak itu. Kamu. Kamu anak itu? Suaranya bergetar. Bima mengeluarkan kartu nama Usang dari sakunya. Sangat tua hingga ujungnya rapuh dan tulisannya pudar. Maya, konter HP Maya. Melihat kartu nama itu, Maya langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya berkaca-kaca. Itu kartu nama saya. Iya. Nenek memberikannya pada saya sebelum meninggal, kata Bima, suaranya juga bergetar. Beliau bilang, saya harus menyimpan kartu ini baik-baik. Nanti kalau sudah sukses, saya harus mencari ibu dan berterima kasih. Air mata Maya mengalir deras. Ia teringat hari itu, nenek dan anak kecil yang baru pertama kali ia lihat. Nenek yang menyodorkan uang receh dengan tangan gemetar.
Anak kecil yang matanya berbinar mencium wangi ayam goreng. Jadi nenekmu. Dulu aku pernah mencarimu, kata Maya terisak. Setelah membaca suratnya, aku khawatir dan langsung pergi ke alamatmu. Sungguh, Bu, tapi nenekmu sudah meninggal. Dan katanya kamu sudah dibawa ke panti asuhan. Maya menggelengkan kepala. Aku dengar dari tetanggamu. Ayahmu tidak bisa dihubungi, ibumu juga tidak ada. Mendengar anak sekecil itu sendirian di panti asuhan, hatiku sakit sekali karena tidak bisa berbuat apa-apa. Maya menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Aku ingin mencarimu, ingin tahu kabarmu. Tapi aku tidak tahu namamu, tidak tahu di panti mana. Hati Bima terasa sesak. Ternyata ada orang yang mengkhawatirkannya. Seseorang yang mengingatnya selama 20 tahun hanya karena sebuah traktiran ayam goreng. Terima kasih, Bu, kata Bima. Terima kasih sudah memikirkan saya. Terima kasih untuk apa? Aku tidak melakukan apa-apa, kata Maya sambil menyeka air matanya. Aku kan hanya mentraktir seporsi ayam goreng. Bukan, Bu. Bima menggeleng. Seporsi ayam goreng itu mengubah hidup saya. Maya mengangkat kepala menatap Bima. Di panti asuhan, saya menangis setiap malam, Bima mulai bercerita. Rindu nenek, takut, kesepian. Ayah tidak datang, tidak ada siapapun. Setiap kali saya ingin menyerah, saya selalu mengeluarkan kartu nama ini. Bima mengelus kartu nama itu. Nenek bilang, kalau sukses, saya harus mencari ibu. Janji itu yang membuat saya bertahan. Air mata Maya kembali mengalir. Saya belajar dengan giat. Belajar sampai malam, bekerja paruh waktu, lalu belajar lagi. Suara Bima bergetar. Masuk universitas, mendirikan perusahaan, dan sampai di titik ini. Semua berkat kartu nama ini. Lalu, sekarang kamu kerja apa? Tanya Maya terisak. Saya CEO perusahaan IT. Perusahaan kecil, tapi saya bangun dengan usaha saya sendiri. Mata Maya membelalak. CEO, kamu? Iya. Bima tersenyum malu. Sebenarnya, putri ibu bekerja di perusahaan saya. Saya baru tahu kemarin saat rapat. Apa? Saras? Iya. Dia bekerja di tim marketing. Kerjanya bagus, orangnya juga baik. Maya menatap Bima dengan pandangan kosong. Kebetulan macam apa ini? Bukan. Ini bukan kebetulan. Ini takdir. Bima berlutut di depan Maya. Maya terkejut. Aduh, apa yang kamu lakukan? Cepat bangun. Tidak, Bu. Saya ingin berterima kasih seperti ini. Bima menundukkan kepalanya. Traktiran ayam goreng 20 tahun yang lalu, saya tidak akan pernah melupakannya. Kalau bukan karena ibu hari itu, saya tidak akan ada di sini sekarang. Air mata Bima menetes. Keinginan terakhir nenek adalah melihat cucunya makan ayam goreng di hari ulang tahunnya. Ibu telah mewujudkan keinginan itu. Maya tidak tahan lagi. Ia bangkit dari kursi dan memeluk Bima. Bodoh kamu. Memangnya itu apa? Cuma seporsi ayam goreng. Bagi saya, itu adalah segalanya. Bima menangis di pelukan Maya. Pria dewasa berusia 30 tahun itu menangis seperti anak kecil. Malam-malam sepi di panti asuhan, waktu-waktu berat yang harus ia lalui sendirian, 20 tahun bertahan hanya dengan selembar kartu nama. Semua perasaan itu tumpah ruah, Maya ikut menangis. Kamu sudah tumbuh dewasa. Kamu hebat. Maya menepuk-nepuk punggung Bima. Nenekmu di surga pasti sangat bahagia. Suara tangis memenuhi konter kecil itu. Ikatan yang terjalin selama 20 tahun. Akhirnya bertemu kembali. Takdir yang dimulai dari seporsi ayam goreng. Secara ajaib bertemu kembali. Setelah cukup lama menangis, Bima melepaskan pelukannya. Maya memegang wajah Bima dengan kedua tangannya. Kamu sudah besar sekali. Anak sekecil itu sekarang sudah begini. Ibu juga tidak berubah. Sama seperti 20 tahun yang lalu. Bima tersenyum sambil menyeka air matanya. Ibu, sekarang giliran saya membalas budi. Apa maksudmu? Budi apa? Tidak Bu, saya serius, kata Bima. Saya tahu ibu sedang kesulitan, kondisi konter ini, dan juga masalah utang. Maya tersentak. Bagaimana kamu? Saya ingin membantu. Bima menggenggam erat tangan Maya. Sama seperti yang ibu lakukan untuk saya.
Sekarang giliran saya melakukannya untuk ibu. Maya menatap tangan itu dan kembali menangis. Tangan kecil yang rapuh 20 tahun lalu, kini telah menjadi tangan yang besar dan kuat, menggenggamnya. Maya menggeleng. Tidak bisa. Itu tidak bisa. Kenapa, Bu? Kenapa kamu harus melunasi utangku? Itu tidak masuk akal. Maya melepaskan tangannya. Mentraktir ayam goreng dan ini adalah dua hal yang berbeda. Bagi saya, sama saja, kata Bima tenang. Karena seporsi ayam goreng itu mengubah hidup saya. Tetap tidak bisa, kata Maya tegas. Seumur hidup aku tidak pernah merepotkan orang lain. Di usiaku yang sekarang, aku tidak mau menerima bantuan dari anak muda. Bima sudah menduga reaksi ini. Orang seperti Maya tidak akan mudah menerima bantuan. Ibu, kalau begitu, anggap saja ini bukan bantuan, Bima melanjutkan dengan tenang. Anggap saja ini sebuah tawaran. Tawaran? Iya. Ibu, maukah ibu bekerja di perusahaan saya? Mata Maya membelalak. Apa? Aku. Di perusahaanmu? Iya. Bima mengangguk. Posisi kepala divisi pemasaran dan humas di perusahaan kami sedang kosong. Saya ingin ibu yang mengisinya. Maya memasang ekspresi tidak percaya. Hei, aku tahu apa soal marketing? Aku tidak mengerti IT. Komputer saja tidak begitu bisa. Ibu sudah berdagang selama 20 tahun lebih, kata Bima. Cara membaca keinginan pelanggan, cara menjual barang, cara membuat orang nyaman, itu semua adalah marketing. Di perusahaan kami, banyak orang yang pintar teknologi, tapi tidak ada yang mengerti hati manusia seperti ibu. Kata Bima dengan serius. Saya benar-benar membutuhkan ibu. Ini bukan karena kasihan, Maya tidak bisa menjawab. Ia tahu sorot mata Bima tulus. Tapi ia masih ragu. Orang tua sepertiku, apa yang bisa kulakukan di antara anak-anak muda? Ibu, usia 50 tahun itu bukan tua, kata Bima sambil tersenyum. Di zaman sekarang, usia 50 itu masa-masa produktif. Pengalamannya banyak, pemikirannya matang. Maya masih menggeleng. Tidak bisa. Utangku biar aku yang selesaikan. Aku tidak mau menjadi bebanmu, Ibu. Bima menggenggam tangan Maya. Ibu tahu apa yang membuat saya bertahan di panti asuhan? Tekad untuk membalas budi pada ibu. Mata Bima berkaca-kaca. Dengan tekad itu saya hidup selama 20 tahun. Saat belajar, saat mendirikan perusahaan, saat sulit, saya selalu berpikir, suatu saat aku harus menemukan ibu dan membalas budinya. Itu yang membuat saya bertahan. Maya menatap Bima dalam diam. Tapi kalau ibu menolak, saya tidak akan pernah bisa membalas budi ini seumur hidup saya. Kata Bima. Tolong terima tawaran ini. Demi saya. Mata Maya basah oleh air mata. Ternyata selama 20 tahun, anak ini hidup dengan perasaan seperti itu. Hanya karena seporsi ayam goreng, ia mengingatnya seumur hidup dan datang mencarinya. Ibu, ini bukan bantuan, lanjut Bima. Ini adalah cara saya membayar utang. Utang saya pada ibu. Utang apa yang kamu punya padaku? Isak Maya. Ada. Banyak sekali. Bima mengangguk. Hidup saya. Mimpi saya. Harapan saya. Semua itu adalah utang saya pada ibu. Maya tidak bisa berkata-kata lagi. Air matanya terus mengalir. Ibu tahu kenapa saya bisa sukses? Tanya Bima. Bukan karena saya pintar. Bukan juga karena beruntung. Tapi karena saya tahu bahwa di dunia ini ada orang yang baik hati. Karena saya tahu ada orang seperti ibu, saya jadi ingin menjadi orang seperti itu juga. Maya menutup mulutnya, bahunya bergetar. Ayam goreng yang ibu berikan pada saya bukan sekadar ayam goreng, suara Bima bergetar. Itu membuat saya percaya pada dunia. Membuat saya percaya pada kebaikan manusia. Maya menangis terseduh-seduh. Ia tidak tahu perasaannya. Baginya itu hanya seporsi ayam goreng, tetapi bagi anak ini, itu adalah segalanya. Tolong, Bu. Bima menggenggam erat tangan Maya. Saya ingin membalas budi ini. Saya sudah ingin melakukannya seumur hidup saya. Setelah menangis cukup lama, Maya mengangkat kepala. Dengan wajah basah oleh air mata, ia menatap Bima. Ini bukan karena kasihan, kan? Bukan, Bu.
Saya tulus. Aku benar-benar bisa membantumu? Tentu saja. Pengalaman ibu sangat dibutuhkan di perusahaan kami. Bima tersenyum ramah. Maya berpikir sejenak. Ada harga diri, ada rasa tidak ingin merepotkan. Tapi ia tidak bisa menolak ketulusan anak ini. Perasaan yang telah disimpan selama 20 tahun. Baiklah, akhirnya Maya berkata. Tapi ada syaratnya. Apa itu? Bu, aku mau digaji dengan layak. Dan aku akan bekerja dengan sungguh-sungguh, kata Maya sambil menyeka air matanya. Aku datang bukan untuk bermalas-malasan. Mengerti? Bima tersenyum lebar. Tentu saja, Bu. Dengan kemampuan ibu, gaji sebesar apapun tidak akan sia-sia. Satu lagi, Maya menatap Bima lurus. Jangan panggil aku ibu di kantor. Panggil saja dengan panggilan yang lebih santai. Lalu saya harus panggil apa? Panggil saja tante, kata Maya sambil tersenyum. Mulai sekarang panggil tante. Kita kan bukan orang lain? Mata Bima kembali berkaca-kaca. Tante? Panggilan yang terasa seperti keluarga. Baik. Tante, kata Bima terisak. Terima kasih tante. Maya kembali memeluk Bima. Aduh, anak bodoh. Harusnya aku yang berterima kasih. Tidak, tante. Justru saya yang berterima kasih. Mereka berpelukan untuk waktu yang lama. Ikatan yang terjalin kembali setelah 20 tahun. Takdir yang dimulai dari seporsi ayam goreng, kini memulai babak baru. Setelah beberapa saat, Maya melepaskan pelukannya. Oh iya. Bima. Iya, tante. Saras kerja di perusahaanmu, kan? Ah, iya. Kamu belum cerita padanya, kan? Bima mengangguk. Belum, tante. Saya ingin bicara dengan tante dulu. Bagus, Maya tersenyum. Biar aku yang bicara padanya. Dia pasti akan kaget sekali. Baik, tante. Bima ikut tersenyum. Cahaya senja masuk melalui jendela, memandikan konter kecil itu dengan warna keemasan. Pertemuan kembali setelah 20 tahun, dan sebuah awal yang baru. Hati Bima terasa meluap. Nek, aku sudah menepati janjiku. Sekarang aku akan hidup di sisi tante sambil membalas budinya. Tolong saksikan dari surga. 1 tahun berlalu. Maya bekerja sebagai kepala divisi pemasaran dan humas di perusahaan Bima. Awalnya ia sangat khawatir. Usianya sudah tidak muda, tidak mengerti IT, bagaimana bisa bekerja di antara karyawan-karyawan muda, tapi Maya beradaptasi dengan cepat. Pengalamannya berdagang selama 20 tahun tidak sia-sia. Cara membaca keinginan pelanggan, cara menjelaskan keunggulan produk, cara membuat orang nyaman, semua itu adalah marketing. Lebih dari itu, sifat hangat Maya mengubah suasana perusahaan. Ia sering membawakan camilan untuk karyawan yang lembur, atau mendengarkan keluhan karyawan baru. Di antara para karyawan, Maya dengan cepat menjadi populer. Mereka bahkan memanggilnya bunda daripada ibu kepala divisi. Masalah utangnya tentu saja sudah selesai. Berkat bantuan Bima, ia berhasil mempertahankan konternya. Konter itu sekarang dijalankan oleh suaminya, meskipun tidak seramai dulu, mereka bisa hidup tenang tanpa dikejar utang. Dan satu hal tak terduga terjadi. Saras dan Bima mulai berpacaran, awalnya Maya juga kaget. Apa? Kalian berdua pacaran? Ibu, jangan kaget begitu, kata Saras malu-malu. Awalnya aku juga tidak tahu. Tapi setelah sering kerja bareng, keduanya memang sering bertemu di kantor. Awalnya hanya sebatas hubungan CEO dan karyawan, tapi setelah Maya masuk, semuanya berubah. Saras tahu bahwa Bima memanggil ibunya tante, dan ia pun mendengar kisah di antara mereka. Saras menjadi penasaran dengan sosok Bima. Seseorang yang mengingat ibunya selama 20 tahun. Seseorang yang tidak melupakan kebaikan sekecil apapun. Semakin mengenalnya, Saras semakin tahu bahwa Bima adalah orang yang hangat. Ia baik pada karyawannya, dan tidak bisa diam saja melihat orang kesulitan. Suatu hari Saras bertanya pada Bima, "Pak, kenapa Bapak suka sekali menolong orang?" "Entahlah. Rasanya memang harus begitu," jawab Bima sambil tersenyum. "Dulu waktu kecil, aku pernah ditolong orang. Saat itu aku sadar, kebaikan kecil bisa mengubah hidup seseorang." Hati Saras luluh. Orang ini mirip ibu. Atau mungkin, ia belajar dari ibu.
Begitulah, hati mereka menjadi dekat. Dan setahun kemudian, mereka telah bertunangan. Hari ini, kedua keluarga berkumpul. Atas usulan Bima, mereka makan malam bersama. 5 orang duduk mengelilingi meja. Bima, Saras, Maya, suami Maya, dan putra bungsu mereka. Bima tidak punya keluarga, tapi hari ini ia merasa seperti memiliki keluarga besar. Ayo, semuanya angkat gelas. Maya mengangkat gelas minumannya. Momen hari ini benar-benar tidak ternilai. Setahun yang lalu, aku bahkan tidak bisa membayangkannya. Benar, Bu? Suami Maya mengangguk. Kalau bukan karena Nak Bima, entah bagaimana nasib kita sekarang. Ayah, jangan bicara begitu. Bima menolak pujian itu. Saya hanya membalas budi yang saya terima dari Tante. Budi apa? Maya tertawa sambil menyentuhkan gelasnya. Cuma seporsi ayam goreng, masih saja dibahas. Tante, bagi saya itu sangat besar, kata Bima serius. Tanpa ayam goreng itu, saya tidak akan ada di sini. Suasana menjadi sedikit haru. Saras mencoba mencairkan suasana. Kak, warung ayam goreng itu bagaimana kabarnya? Masih ada? Oh, warung itu? Bima berpikir sejenak. Beberapa tahun lalu aku pernah lewat sana, sepertinya sudah tutup. Oh ya? Iya. Kata orang sekitar, tidak lama setelah itu bangkrut. Maya mengangguk. Pemiliknya waktu itu memang jahat sekali. Mengusir nenek dan cucu kecil seperti itu. Benar. Bima tersenyum getir. Tapi anehnya, aku tidak merasa benci. Kalau saja pemiliknya tidak mengusir kami, mungkin aku tidak akan bertemu Tante. Tante kan menolong kami karena melihat kami diusir. Mendengar itu, Maya tersenyum. Kalau dipikir-pikir, itu juga jodoh, ya. Benar. Semuanya adalah jodoh, kata Bima sambil menatap Saras dan tersenyum. Bertemu dengan Saras, dan menjadi keluarga seperti ini. Wajah Saras memerah, ia menyikut lengan Bima. Ih, kakak, malu, tahu. Semua orang tertawa. Adik laki-laki Saras ikut menimpali. Tapi, Kak, nanti kalau sudah menikah, kakak kasih aku uang jajan yang banyak ya. Hei, kamu ini. Maya menepuk kepala putranya. Baru kenal sudah minta-minta. Kan calon kakak ipar, Bu. Sudah jadi keluarga. Bima tertawa. Iya, nanti kakak kasih. Asal kamu rajin belajar. Benar, ya? Janji. Tawa kembali pecah. Malam itu terasa sangat hangat. Bima memandangi orang-orang di sekelilingnya. Setahun yang lalu, ia sendirian. Tidak punya keluarga, tidak punya tempat bersandar. Tapi sekarang, begitu banyak orang di sisinya. Seseorang yang bisa ia panggil tante, seseorang yang ia cintai, dan orang-orang yang akan menjadi keluarganya. Mata Bima berkaca-kaca. Maya menyadarinya dan menggenggam tangannya erat. Bima. Iya, Tante. Nenekmu di surga pasti sangat bahagia, kata Maya. Melihat cucunya sesukses ini, bertemu orang-orang baik dan hidup bahagia. Bima mengangguk sambil menyeka air matanya. Saya akan hidup dengan baik agar tidak mempermalukan nenek. Tentu, Maya menepuk-nepuk tangan Bima. Dan hiduplah terus seperti itu, memberi sebanyak yang kamu terima. Baik, Tante. Bima tersenyum. Tiba-tiba Maya tersenyum jahil. Hei, Tante apaan? Hah? Sebentar lagi kan kamu menikah dengan Saras. Masa panggil Tante? Panggil Ibu. Mata Bima membelalak. Ibu. Panggilan yang seumur hidup belum pernah ia ucapkan. Matanya kembali basah. Baik. Ibu. Jawab. Bima terisak. Mata Maya juga memerah. Di sampingnya, Saras ikut terisak sambil menggenggam erat tangan Bima. Di luar jendela, bintang-bintang berkelip. Bima menengadah ke langit. Nek, lihat kan? Aku tidak sendirian lagi. Aku punya keluarga. Aku punya seseorang yang bisa kupanggil ibu. Bima berterima kasih dalam hatinya. Sebuah keajaiban yang diciptakan oleh seporsi ayam goreng 20 tahun yang lalu. Dunia memang berputar seperti itu. Kebaikan akan kembali, dan budi akan terbalas. Itulah hidup, dan itulah takdir. Keajaiban seporsi ayam goreng. Bagaimana kisah hari ini? Kebaikan kecil bisa mengubah hidup seseorang. Budi yang diterima pasti akan kembali.
Semoga kisah ini juga menghangatkan hati Anda. Apakah Anda sedang mengalami kesulitan saat ini? Tidak apa-apa. Hari yang baik pasti akan datang. Jangan menyerah dan tetap semangat menjalani hari ini. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya. Tinggalkan juga komentar tentang kisah Anda atau kesan Anda tentang cerita hari ini. Saya akan membacanya satu persatu. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga keajaiban kecil menyertai hari Anda.